dari yang followernya 2.000 itu jadi 10.000 dalam waktu 6 bulan. Saya orang yang suka challenge, karena setiap challenge yang saya dapat itu dengan api yang begitu pressure-nya itu, emas itu bisa mengeluarkan kemurniannya. Orang itu hidupnya itu kayak karet. Again, itu adalah sebuah keputusan. Do you wanna upgrade yourself? Wow, kita kedatangan Wayne. Terima kasih. Wayne Osvaldo. Harusnya kalau Wayne itu baby boomer. Hah? Iya, John Wayne. Oh. Enggak, gue kalau ingat nama Wayne itu ingat Wayne's World. Oh. Film tahun 90-an, ada yang pertama, ada yang kedua. Iya. Yang main Dana Carvey sama Mike Myers. Sama Donna Karen. Hah? Iya kan? Donna Karen? Kelihatan umur ya? Donna Karen ya? Mau dengar fun fact nggak? Apa? Fun fact, nama Wayne di Indonesia sekarang itu udah ada 2. Cuman ada 2. Baru ada 2 di Indonesia tapi. Kalau dulu pas tahun 2012, enggak sih, tahun 2000, waktu pandemi itu masih ada 1 namanya Wayne di Indonesia. Saya. Oke. Nah, sekarang udah ada 2, ada teman kita punya anak dikasih nama Wayne. Itu fun fact, nggak lucu ya? Enggak. Biasa aja. Oh biasa aja. Tapi Wayne itu sebenarnya udah jadi culture orang pulang kantor. Jadi culture. Jadi culture orang pulang kantor weekdays itu nge-wine. Oh. Gitu sambil tiga. Iya, jadi kita kapan nge-Wayne? Kita nggak mau nyobain, iya, gitu. Jadi, Memang banyak orang menyalahgunakan, bukan menyalahgunakan, maksudnya salah sebut nama aku tuh, mereka lebih kerap kali memanggil aku tuh sebagai Wine atau Wen. Oh. Jadi makanya saya punya nama alias, nama lain. Apa? Nama saya adalah Wayan. Wayan. Wayang. Karena pernah tinggal di Bali juga dia. Karena pernah tinggal di Bali juga. Gitu. Jadi lebih gampang namanya dikasih pakai nama Wayan aja biar, karena kan Wayne kan Wayan kan kayak ya mepet-mepet sedikit lah gitu. Tapi Wayang orang bukannya dari Solo gitu. Wayan dari kulit. Ah. Wayan dari kulit. Wayan tuh Bali. Ini apa? Hah? Bali, Wayan. Wayan. Nama Wayan. Oh, bukan wayang. Bukan. Wayan. N aja, G-nya dihilangin. G-nya dihilangin. Oke. Wayan aja. Gak dia apa-apain gitu. Kenapa begitu? Udah melipir-melipir gitu. Oh gitu. Good to see you. Alright. Jason. Aduh, good to see you. Ini salah satu videographer, editor yang menurut gua udah kelasnya profesional. Oh iya, Thank you. iya. Gitu. Iya, iya. It's a pleasure. Wayne dulu tuh di mana sih? Lahir di mana? Gede di mana? Maksudnya- Mulai kerja tuh di mana? Tapi sempat lahir dulu. Kalau nggak lahir nggak ada di sini dong. Oh gitu ya. Iya. Oh jatuh. Iya kan kadang-kadang Lahir ada titisan dari mana gitu. Kebetulan papa sama mama waktu itu sempat ada duit, jadi lahir di rumah sakit. Heeh. Kebetulan. Nah, ini lucu nih, ini lucu. Kebetulan. 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 Lahir rumah sakitnya di Surabaya kebetulan. Jadi Oh. saya kelahiran Surabaya. Oh, arek Surabaya tuh kamu. Betul. Masih ada aksen Surabayanya masih ada. Oh bisa, Iya, iya. kalau mau di Medoknya bisa. Oke. Iya, Iso. Bisa. Itu produser kita dari ini. Dari Kebumen dia. Kebumen. Hah? Opo? Apa? Kebumen atau Banyuwangi? Hah? Dari mana? Kamu dari Jember. mana, Der? Oh, Dari mana sih? Jember. 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 Oke. Nah, itu jauh banget loh. Jauh banget tuh, Kebumen, Banyuwangi, jauh banget, gila. Kebumen tuh di dekat Purwokerto. Ya, tapi kan sama-sama di Jawa. Iya, Yang oke. paling penting. Iya. Kan? Jakarta Terus di Jawa. Wayne, terus Wayne. Apa artinya jarak kalau kita mengasihi satu dengan lain? Lo gak Iya. pernah tahu jatuh cinta sih lo. Orang kalau jatuh cinta, laut pun ku seberangi, api pun ku lalui. Wih, gila. Orang dulu banget deh. Bukan orang lagi jatuh cinta. Bener loh. Saya tuh mencari jodoh tuh sampai menyeberangi laut. Nah, Oh, iya. Ketemunya kan di Bali jodohnya. Oh iya, Ini benar. kebetulan ada di sini istri saya. Iya. Namanya ya itu, Wayan. Feby. Hai Feby. Lagi nonton gitu. So, lahir di Surabaya. Lahir Surabaya. Besar di Terus? Surabaya. Heeh.
sampai tahun 2014. Tahun 2014 itu masih kuliah semester 7, semester 5, semester 7 itu udah 2014 itu kalau bisa dibilang 2014 itu tahun-tahun kritisnya saya sebagai middle life crisis ya kalau salah ngomongnya. Middle life crisis. Betul. Kenapa? Karena 40-an. Kan? Quarter. Oh iya. Kalau middle life crisis. Quarter life crisis. Ralat ya. Quarter life crisis. Kaget. Kenapa? Karena also. Karena 2014 itu 2013 mama saya divonis kanker. Lalu 2014 mama meninggal. Jadi itu tuh kritis-kritisnya banget. Jadi kayak mau kemana nih gue nggak ngerti gitu. Gue kenal sama nyokap lo kan? Kenal. Kebetulan Om Jesse kenal nih sama mama. Waktu itu sempat pelayanan bareng di Surabaya. Ketemu juga di Surabaya. Saya ketemu Om Jesse itu umur 12 tahun. Saya udah ketemu. Jadi kamu umur 12? Iya, jadi udah 18 tahun saya kenal sama Om Jesse. Gitu. Berarti kamu sekarang umur 20? 30. Oke. 30. Wow. 30. Wow. Aku masih segini ya Om ya? Iya. Time flies. Iya. Atau segini Om? Masih kumisan dulu. Umur 12 tahun udah kumisan? Enggak. Aduh ini lagi. Aduh salah ngomong gua. Jangan suka mengada-ngada loh. Orang ini nanti audiens kaget, bingung gitu. Terus waktu ngalamin quarter life crisis itu gimana? Habis itu gimana? Akhirnya mama itu pesan peninggalan mama, sebelum mama meninggal itu mama cuma bilang gini, kalau lu mau mendalami dunia hospitality, dalam hal ini tuh dunia hotel ya, hotel industri, pariwisata, lu pergi ke Bali gitu. Ya waktu itu ngomongnya bahasa Surabaya, jadi pokoknya lek kon iku meh kerja ning hotel, budal ke Bali gitu. Emang kamu memang punya passionnya di situ? Bukan passion, kuliahnya di situ sebenarnya. Jadi mau magang karena Wayne adalah tipikal orang yang banyak orang yang ini stigma. Saya nggak tahu ini mitos atau fakta, tapi menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena menurut saya itu fakta. Kenapa? Karena orang bilang lu itu harus magang yang bagus, magang yang rajin, yang benar, pokoknya magang karena jaminan kerja lu itu ada di situ. Itu benar menurut saya. Kenapa? Karena dari sekian anak-anak yang magang di hotel di tempat saya magang di Bali, itu cuman 2 atau 3 orang aja yang dipanggil balik ke hotel. Karena pas mereka butuh orang, ya calonnya dari mana? Ya udah pasti dari anak magang dong. Pasti dari, karena apa? Karena udah tahu culture-nya, udah tahu kantornya di mana, udah nggak perlu training ulang lah, karena udah melalui masa training kan, gitu. Tinggal hire aja gitu. Jadi pada saat itu akhirnya memutuskan 2014 itu kuliah semester 7 itu memutuskan untuk pindah ke Bali. Gitu. Dari Surabaya ya. Tahun berapa tuh? 2014. 2014. Setelah mama meninggal. Oke. Jadi menjalankan pesan mama nih. Iya. Menjalankan pesan mama, pindah ke 2014 pindah ke Bali. Lalu di Bali itu saya masuk ke Departemen Marketing Communication. Nah kalau sekarang ini kan bahasa marketing kan beda nih. Kalau orang sekarang ngomongnya kan bahasa marketing itu adalah marketing yang lu mempromosikan dan menjual. Tapi kalau di hotel itu marketing itu literally tim promosi. Yang jadi tim jualan itu ada lagi namanya sales. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Jadi, nah di tim promosilah itu saya akhirnya banyak banget belajar tentang desain, foto, video, ya pokoknya semua itu bermula dari si kantor kecil itu yang cuma 3x3 nggak nyampe itu, gitu. Di Bali nih. Di Bali. Tapi kamu lanjutin sekolah? Kan semester 7. Betul, jadi semester 8-nya pulang Surabaya, skripsi, lalu pertengahan tahun 2015, itu kan berarti 2014 kan semester 7 kan berarti semester kedua ya, tahun dari antara Juni sampai Desember. Januari 2015 sampai Juni 2015 itu saya di Surabaya ngajutin nyelesain skripsi. Semester 8. Bulan Juli saya udah di Bali lagi di hotel yang sama lagi, statusnya udah naik, udah bukan magang, statusnya udah pegawai. Tapi belum pegawai tetap, masih pegawai kontrak gitu. Oke, itu kan lo sempat bilang sama gue tuh pas lo pindah ke Bali. Betul. Om Jesse aku pindah ke Bali gitu. Yes. Kalau kesini kontak-kontak gitu. Karena aku tahu banget Om Jesse demen banget ke Bali, mondar-mandir kan. Dari gitu, dulu. Kayak, iya kayak
waktu itu masih zaman Facebook kayaknya. Iya. Di Facebook udah di Bali aja nih Kan orang. dia pernah tinggal di Bali. Betul. Iya, gue pernah tinggal di Bali. Jadi Tapi waktu lo tinggal Bali dia belum sampai ke Bali. Belum. That was long time ago. Jimbaran nggak ada dulu. adanya apa? Cuman Sanur, Nusa Dua, Kuta. Jimbaran, Canggu, Ubud belum ada waktu itu. udah ada. Oh, udah ada. Tapi Seminyak tuh cuman sampai Oberoi dulu, ingat nggak? Ingat. Lalu Siola, cuman sampai Ya. situ. Abis itu sawah gelap. Abis itu, bayangin sekarang udah kayak Sekarang apaan udah aja. serame itu ya sekarang ya. Iya. Kuta udah ada. Hah? Kuta. Jakarta, udah ada nggak Jakarta waktu itu? Hah? Jakarta belum. Terus Win? Gue diem aja gitu. Iya. Gimana? Enggak, maksudnya kamu tuh memang apa? Profesi sekarang, terus apa memang kamu punya impiannya? So, kan banyak audiensnya nggak tahu nih kamu nih. Ya kan dari hotel nih ceritanya. Iya. Tiba-tiba lo sekarang videographer yang lumayan dicari banyak orang. Kita aja nyari lo kok. Oh, gitu. makasih lo. Maksudnya kan tadi aku kenalin that what I know, you are a professional videographer, Betul, editor yang betul. aku bisa ngelihat seperti itu. Thank you. Oke. Ya, Jadi- pas lo cerita aja gue kaget. Maksudnya lo produksi lo tuh sampai pakai drone. Gue sempet wow gitu. Iya. Dan and then you told me you went to Thailand, you went to Tuscany, Italy, Betul. hanya untuk sebagai videographer gitu. Iya. Jadi Gimana jadi tuh bridgingnya dari hotel ke videographer? Jadi kalau kita tarik mundur sedikit nih ya, justru ceritanya itu saya tuh sudah mulai megang kamera itu umur 14 tahun saya udah megang kamera, dan waktu itu mohon maaf teman-teman yang nonton ini bukan bermaksud untuk mengkristenisasi ya, tapi kebetulan megang kameranya itu jadi kameramen di gereja. Oh. Karena di gereja itu ada pelayanan di bidang multimedia yang ada live cam-nya lah dan lain sebagainya. Nah, saya tuh demen banget megang kamera Oke. gitu. Nah, jadi sebenarnya itu mulai dari situ. Ya, Terus masuk kuliah kan. Jadi kan SMP, SMA, masuk kuliah. Nah, di kuliah itu ada salah satu teman saya, kalau teman saya nonton dia pasti tahu hal ini. Dia tuh tiba-tiba bilang gini, "Wing, kan ini kan mau camping jurusan. Masih ada tuh camping jurusan, tau nggak sih Oke. kita mendoktrinasi atau apa ya bahasanya ya, mendidik anak-anak angkatan baru gitu kan." Nah, waktu itu teman saya tuh cuma bilang gini, "Win, aku mau kamu jadi tim dokumentasi." Kaget saya. Kamera nggak punya, lensa nggak punya, alat-alat nggak punya. Terus lu suruh gue dokumentasi ini mendokumentasikan apa? Gue nggak mau tahu caranya. Pokoknya lu bikin video, kameranya gue pinjemin nih. Nih kameranya gitu. Ya udah, terus akhirnya tertantang kan, nyari lah referensi dan lain sebagainya. Singkat cerita, mulai suka tuh, bener-bener suka. Akhirnya masuk ke dunia videografi tuh, bener-bener belajar tuh videografi, fotografi tuh akhirnya belajar di situ kan. Lalu Belajarnya di mana? belajar otodidak aja. Oh, Jadi, ngeliat-ngeliat YouTube, YouTube. Betul, itu waktu itu kalau saya kuliah itu berarti YouTube dan Instagram udah mulai Udah, naik. iya, baru Jadi, mulai. muncul, dan saya inget banget sampai sekarang salah satu mentor saya di bidang videografi itu nama YouTube channelnya tuh Brandon Lee. Itu sampai sekarang saya suka nontonin, saya suka ikutin karena kontennya tuh selalu kayak dia tuh selalu bikin sesuatu yang baru yang kayak orang nonton tuh pasti kayak jaw dropping kayak wah, kok bisa ya dia nonton bikin kayak gini, kok bisa ya? Itu salah satu inspirasi saya. Jadi waktu itu saya suka nontonin dia. Terus di jurusan, dosen-dosen di jurusan itu memilih saya untuk jadi tim marketingnya jurusan. Oke. Jadi saya berkuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Nah, Universitas Ciputra ini punya billboard. Nah, khusus untuk jurusan perhotelan yang saya waktu itu kuliah di situ, itu konten-konten yang tayang di billboard, di sosmed tuh nggak mau pakai marketing dari kampus. Jadi jurusan punya marketing sendiri, yaitu saya dan ada 2 orang teman saya yang saya ajakin untuk bantuin, untuk ikutan, untuk belajar juga. Gitu. Berarti itu di semester 8 ya? Itu di semester 3. Oh, kan kamu balik lagi ke sana, Surabaya lagi semester 8 untuk menyelesaikan. Itu Masih maju gabungan. lagi tuh Om. Itu Ini udah berarti maju lagi. mundur lagi dulu nih ya? Betul, ini lagi mundur nih. Oke. Nah, gitu. Jadi dari situ mulailah belajar video, desain, foto. Semua belajarnya dari Brandon Lee itu. Belajar kalau video belajar dari Brandon Lee. Kalau foto ya belajar jepret-jepret sama kan banyak banget yang ajarin segitiga,
segitiga triangle kalau menggunakan kamera tuh kayak gimana, ya pokoknya browsing di internet aja gitu. Apa triangle nih maksudnya mau ngecek angle gitu begini? Bukan, segitiga exposure namanya. Triangle, exposure triangle, jadi ada ISO, ada shutter, ya pokoknya Oh gitu, iya, kayak oke, gitu. oke. Terus habis itu desain juga ada divisi DKV kan. Nah saya belajarnya gimana ya? Saya suka nanya anak-anak DKV, kalau kayak gini tuh gimana sih caranya? Oh kayak gini tuh gini. Jadi akhirnya belajarnya tuh lintas jurusan juga. Jadi dari perhotelan akhirnya belajar ke DKV, nanya ke dosennya, cari waktunya ke dosen, terus browsing YouTube juga dan lain sebagainya gitu sih. Wow. Sampai akhirnya pada waktu masuk ke magang yang di Bali, itu masuknya ke Markom karena memang mau fokus ke content creating. Tunggu. Kan tadi di hotel jadi karyawan kontrak. Betul. Terus tiba-tiba di Bali ada kerjaan apa nih? Ya dia kan Apa di tuh? divisi marketing kan? Iya, di divisi marketing, betul. Oh, Sales, eh, marketing. eh, Yang content tadi creating. ruangannya 3x3 itu. Oh, di hotel itu juga? Di hotel yang sama. Oke, Jadi oke. konten kreator. Jadi Iya. naikin, saya waktu itu puji Tuhan saya berhasil Promosi membantu hotel ini yang dari followernya itu 2000. Ini sama temen aku ya, sama salah satu teman saya. Dari yang followernya 2000 itu jadi 10.000 dalam waktu 6 bulan. Wow. Waktu itu tahun 2015. 15. Dan itu sebuah pencapaian yang orang udah wah gila. Jadi wah, Organik ya? Iya, organik. Bener-bener lewat foto, konten, video. Bahkan salah satu legacy itu apa sih? Iya, tahu. Legacy yang saya bisa Lakukan. kasih ke hotel itu adalah mungkin salah satu resort atau hotel yang setiap kali New Year's Eve pergantian tahun jam 7 pagi udah ada video tayang recap acara malamnya. Wah. Jadi, Itu dalam berapa jam tuh lo edit? betul, jadi sekitar 3 jaman saya ngedit, 3-4 jam. Jadi selesai acara jam 1, jam 2, ngedit, tidur di kantor tuh, nggak tidur bahkan, ngedit, langsung ngedit, jam 6 render, 7 tayang langsung. Wow. Jadi di hotel itu emang ada studio editing, ada kamera segala yang Kantor ada, yang ada mendukung semua perangkat yang mendukung Wayne lah pokoknya. Ada. Oke, gitu. oke. Terus. Nah, terus habis itu mulailah upgrade kan dari pegawai kontrak. Statusnya yang waktu itu saya statusnya apprentice itu naik, jadi akhirnya jadi Markom eksekutif, naik kan Di hotel itu. di hotel itu. Tapi pada waktu itu kebetulan memang ada beberapa hal yang menyebabkan saya akhirnya saya orang yang suka tantangan, saya orang yang suka challenge karena setiap challenge yang saya dapat itu adalah sesuatu yang membuat saya tuh jadi versi saya yang lebih baik. Selalu mindsetnya tuh selalu nganggapnya itu kayak gitu. Tapi entah kenapa ketika momen-momen ini tuh tahun 2016 2017, jadi udah 3 tahun 4 tahun ya. Nah itu challenge yang dikasih ini udah bukan challenge. Saya udah nggak ngerasa kayak, saya ngerasanya udah kayak Flat aja gitu. bahkan lebih ke menyebalkan gitu. Berarti kamu udah selesai tesisnya ya semester 8 itu? Sudah, Udah Jakarta balik lagi ke sana kan? Betul. Nah, jadi kayak sampai satu titik kok ngerasa working environment-nya ini kok nggak mendukung saya untuk saya jadi versi yang lebih baik gitu. Malah sayanya malah kena tekanan. Tekanan secara fisik, secara mental gitu kan. Jadi akhirnya pada waktu itu saya sudah bertemu dengan calon istri. Udah ketemu nih waktu itu. Terus calon istri cuman ngajak saya ke satu komunitas yang saya itu udah nggak berada di komunitas selama kurun waktunya itu 6-7 tahunan lah. Udah nggak berkomunitas, bahkan udah nggak pelayanan juga di gereja. Jadi pindah ke Bali tuh nggak ada gereja. Gitu. Nah, terus diajaklah sama calon istri waktu itu yang sudah menjadi istri saya sekarang untuk datang ke sebuah komunitas. Nah, di komunitas itu kok cocok gitu kan. Dan leader komunitas itu adalah salah satu leader yang memegang videografi dokumentasi wedding terbesar se-Indonesia, salah satu yang terbesar se-Indonesia. Nah, dia itu ngantornya ada kantor di Bali. Ini boleh sebut merek nggak sih? Nah, nggak boleh sebut merek. Ya itu. Jadi pada saat itu saya lagi frustasinya kan. Terus saya ceritalah ke teman saya ini, ke leader saya. Kebetulan juga habis ada kejadian kedukaan juga di kantor. Jadi aku bilang, mau nggak kalau lu training gua
Terus kalau menurut lu gua oke, gua keluar nih dari kerjaan gua sekarang. Enggak boleh. Kalau menurut gua oke, gua mau nih kerja sama lu. Gitu. Nah, leader aku ini dia cuma bilang gini, oke, deal, tapi ada satu syarat. Lu harus resign dari kantor lu. Karena kalau oke, job lu akan banyak. Job wedding, apalagi as we know ya, Bali kan salah satu destination wedding terbesar di Indonesia ya kan. Jadi akhirnya pada saat itu tanpa berpikir lama, saya taruh surat resign. Gitu. Dari hotel itu? Dari hotel. Alasan resignnya kenapa? Simple. Saya 4 tahun kerja di hotel itu tidak pernah sekalipun ganti tahun itu saya libur, nggak pernah. Jadi ganti tahun itu saya selalu kerja. Wow. Capek cuy. Iya. Gitu. Jadi tahun 2017 ke 2018 itu adalah warisan saya terakhir. Video same day edit New Year's Eve itu terakhir udah video. Sama kan juga karena kamu nggak ada tantangan di situ dan kok kayaknya lebih kayak ada pressure. Kamu bilang kan, baik secara mental, fisik itu kan alasan-alasan yang sebenarnya. Saya yakin pressure itu kalau ibaratnya emas, dengan api yang begitu pressure-nya itu emas itu bisa mengeluarkan kemurniannya. Itu sebenarnya saya yakin banget tuh sama-sama kayak kita. Tapi kalau emas yang udah murni ini di pressure terus, lama-lama gosong juga kan. Lama-lama kobong juga kan gitu. Nah, waktu itu saya di hotel tersebut saya udah ngerasa kayak wah nggak bener nih environment-nya gitu. Saya kerja udah nggak nyaman. Kerja itu udah yang tango. Jadi jam 6 tank go pulang. Kerjaan selesai nggak selesai nggak peduli. Leader saya yang di hotel bilang kok kerjaan lu nggak selesai, gue digaji cuma kerja sampai jam 6, ya gue kerja sampai jam 6, gue pulang, gitu. Jadi udah sampai setoksik itu saya kerjanya gitu. Nah, dengan adanya tawaran yang baru ini, tantangan yang baru ini, apalagi orangnya suka challenge kan, ya udah, let's go, gas. Kenapa nggak? Karena saya sendiri percaya bahwa kemanapun saya melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai kan, Tuhan selalu menyertai saya kan, gitu. Seakan-akan walaupun saya nggak tahu di depan itu ada apa, tapi gue yakin Tuhan Yesus beserta gitu. Jadi kayak let's go gitu, pengalaman baru juga nih masuk ke dunia wedding, gitu. Dan itu adalah saya tuh mendapatkan role pilot drone. Jadi saya tuh mulainya di Kayaknya industri. drone masih baru waktu itu ya? Betul. Drone itu lagi wah-wahnya. Jadi saya tuh kerjanya di ngedrone duluan gitu di industri wedding akhirnya. Di Bali. Di Bali. Di Bali. Dari 2018. Dari 2018 betul. Wayne, lo kan ini jembatan ya antara millennial sama zillennials. Iya. Iya benar ya? Ya, perbatasan. Aku Perbatasan. Iya benar. Perbatasan itu kan. Benar, iya. Perbatasan. How you manage your professionality? Menurut aku Karena dari lo cerita tadi kan lo digedein sama mama tiba-tiba sakit. Yang di umur lo relatif muda. iya masih muda banget. Muda banget. Masih kalau 2014 itu berarti gue masih 20 tahun. Iya, relatif muda banget dan udah ditinggal sama mama. Nah, apakah mama pergi itu jadi kayak apa ya, cambuk buat lo? Sampai lo bisa apa ya, mau belajar, jadi kayak itu kan challenge sebenarnya. Betul. Challenge pertama tuh, mama nggak ada tiba-tiba. Biasanya ada mama kan, gitu. Apakah itu yang membuat lo jadi seneng challenge dan bisa profesional, get the job done, and lo bisa akhirnya menemukan gue di sini nih, gue di dunia videographer nih. Nah itu gimana tuh? How you manage that? Karena anak-anak sekarang ini perlu belajar dari orang-orang kayak Wayne gitu loh, yang get the job done segala macam. Karena ada beberapa anak-anak Gen Z juga yang ternyata mirip-mirip juga sama lo, gitu. Nggak semuanya ternyata strawberry lah seperti yang dicap di framing ke mereka. Tahu lah, apalah, tempe masih keras katanya. Tahu gampang benyek lah segala macam dan lain sebagainya. Nah, how you manage that? Nah, jadi fun fact-nya adalah saya tuh dari saya masuk ke SMP itu berarti umur 12 tahun ya. Saya tuh nggak pernah dikasih uang jajan sepeser pun sama mama. Jadi I need to fight buat aku bisa living. Kebetulan saya nggak ngerokok, saya nggak narkoba juga. Tapi kan saya butuh bensin. Saya butuh pulsa, ya kan? Jadi fight gimana caranya? Ya pada SMP aku udah kerja. Kerjanya ngapain?
ngerjain tugas temen sekelas. Ah. Wow. Terus dibayar. Jadi kayak waktu itu dibayar 20.000. Wow. Terus ntar kalau tingkat kesulitannya udah meningkat 50.000. Kalau di total pada zaman itu ya tahun 2002 berarti itu kalau 12 berarti 2006 itu duit gede banget loh 20.000. Iya. 50.000 tuh gede banget loh. Iya. Iya, gede. Kalau tak kumpulin itu ya kayaknya dari SMP sampai SMA itu 20 juta ada kali. Wow. Gitu. Kemana duitnya sekarang nggak tahu ya, itu masa lalu lah ya. Udah karena masih kecil nggak ngerti manage keuangan. Jadi di saat SMP tuh jiwa entrepreneur lo udah ada sebenarnya. Udah ada. Udah ada itu. Jiwa profesionalnya udah ada nih. Wah, gue Iya. harus survive nih. Gue harus do something nih. Get the job done. Betul Ya. gitu. Nah, jadi akhirnya gue mulai kerja gitu. Kerjanya ya apa yang gue bisa kerjain, gue kerjain gitu. Nah, lalu pada saat mama nggak ada, kebetulan mama itu ngasih saya tuh value yang sangat bagus banget. Mama itu satu kalimat mama yang aku selalu ingat. Kalau lu mau dapat duit, lu kerja. Karena kalau orang Surabaya itu bilang gini, duit iku rak tukul ning geger. Tahu nggak? Artinya apa? Uang itu nggak tumbuh di punggung kita. Bukan kayak tanaman yang daunnya keluar, enggak. Tapi we need to search for it. Kita harus mengusahakan itu. Jadi kon meh tuku bensin, golek duit. Kalau mau butuh bensin. Iya, meh tuku pulsa, golek duit. Gitu. Tapi harus halal ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang enggak. Karena nggak bisa, sangat bisa sekali. Gue bisa jual diri gue bisa kemana dan lain sebagainya. Tapi kan value, kebetulan puji Tuhan, value Kristen di dalam keluarga kenceng. Mama kenceng, karena waktu itu mama kebetulan evangelis. Jadi tanam value-nya tuh, udah kayak apa namanya, tiang pancang itu udah dipukul, udah mentok masih dipukul gitu, sampai masuknya gitu. Wow. Makanya saya jadi sekarang ini saya tahu satu itu karena pola asuh mama yang memang menjadikan saya seorang fighter ya, gitu. Terus yang kedua mindset yang ditanam bahwa kalau lu mau punya duit ya lu cari, karena keluarga saya itu kebetulan keluarga yang pas-pasan, bukan keluarga yang, mohon maaf nih buat teman-teman yang nonton ya, kalau kalian mendapatkan privilege buat lahir di keluarga yang sudah thrive, berkecukupan, ya nggak menyalahkan kalau jadinya mau coba-coba kerja di kantor, akhirnya nggak lama lu nggak betah. Kenapa? Karena lu tidak dididik untuk survive, karena lu udah ada semuanya gitu. Nah, buat teman-teman yang, buat termasuk saya juga yang memang berada di keluarga yang hidupnya pas-pasan, bahkan kurang, gitu kan. Cukup aja itu puji Tuhan gitu kan. Itu kita memang dibentuk untuk fighting gitu, untuk berusaha gitu, berupaya gitu buat dapetin itu gitu. Gitu. Nah, memang akhirnya pola asuh menjadi nomor satu ya, nomor satu. Seseorang, kalau kita ngomongin soal agensi ya, pola asuh orang tua itu poin nomor satu yang membentuk anaknya itu bakal jadi kayak gimana, itu menurut aku nomor satu. Tapi ada faktor nomor dua. Faktor nomor dua adalah lingkungan. Selama aku hidup, cuman ada satu momen di dalam hidup aku yang aku hidup tanpa komunitas dan aku nggak tahu arah hidupku kemana. Itu cuman yang waktu transisi mama nggak ada, sampai aku pindah ke Bali. Sebelum dan sesudahnya selalu ada komunitas. Dan komunitas ini komunitas yang benar ya, bukan komunitas yang, mohon maaf nih, bukan komunitas pecandu narkoba, bukan. Ini benar-benar 2-3 orang buka botol, bukan. Ya, 2-3 orang buka taruhan gitu. kalau Terus siapa yang hadir? 2-3 orang buka botol, siapa hadir? Dikejar debt collector. tapi kalau botolnya botol minum ya nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa, Makanya. nggak apa-apa. Tapi kalau botol yang lain ya jangan. Iya. Jadi komunitas bener. Kenapa? Karena komunitas ini tuh jadi kayak gimana ya? Kayak ada pagar yang membuat kita tuh berada di satu area yang safe untuk kita tuh tetap jalan maju. Kayak kalau kita keluar dikit itu kan nggak mungkin kan Tuhan tiba-tiba ngomong, "Hai Wayne, kamu keluar jalur." Kan nggak mungkin, kaget kan kita kan pasti kan, ini suara siapa. Tapi kan kadang Tuhan ngomong lewat komunitas, Tuhan ngomong lewat teman, Tuhan ngomong lewat mentor, ya kan? Yang selalu ngingetin kita, lu tetap di jalan itu, ayo lu tetap berusaha, gitu. Dan yang ketiga yang cukup penting adalah relasi pribadi sama Tuhan.
Itu menurut aku sangat penting. Pola asuh boleh salah, komunitas boleh nggak bener. Tapi kalau lu bergantung banget sama Tuhan, lu berakar banget sama Tuhan, mau kayak gimana pun situasi kondisi nggak akan menggoyahkan lu. Gitu. Itu prinsip yang aku pegang, dan ini yang nanam value siapa? Mama, ini pola asuh. Jadi hal ini tuh kayak berkaitan gitu loh, kayak nggak bisa dilepas satu sama lain gitu. Nah, ini aku mau tanya, ini kan kita bicara sama banyak orang ya, gitu ya. Kamu kasih jalurnya itu benar dan bersyukur kamu ada di jalur itu. Misalnya satu, pola asuh. Because your mom give a good values. Bahkan kayak udah dipancang terus, ditancepin lagi, dikasih lagi value lagi kan. Terus komunitas, kamu bicara, kamu ada di komunitas yang bilang komunitas yang benar, bukan komunitas yang nggak benar kan, gitu. Terus baru your personal relationship with God gitu. Nah, kalau orang yang memang tidak punya ada jalur 1 dan 2, misalnya pola asuhnya broken family kayak gitu, terus nggak punya komunitas gitu. Ini lagi mau bicara mengenai, aku lagi mau bicara juga pekerjaan kamu yang karena satu lagi kan kamu bisa punya apa ya, determination, persistency untuk bekerja sungguh-sungguh kan gitu. Tapi yang nanti saya mau ambil lagi tuh orang ada yang bekerja sungguh-sungguh karena memang point of no return, karena kondisi sosial kita memang nggak bagus. Jadi mau nggak mau kita memang harus lakukan yang terbaik, sekalipun dengan pola asuh dan juga komunitas. Tapi kan ada orang yang kerja tapi nggak profesional. Ya. Nah sekarang aku bilang kalau dia nggak punya pola asuh, broken family, terus nggak punya komunitas, apa yang bisa kamu kasih input buat yang mereka generasi milenial? Karena kayak for me, I was born from broken family kan, jadi even my younger brother passed away juga gitu karena dia juga papanya juga meninggalkan gitu juga. Jadi karena pola asuhnya nggak menguntungkan sehingga dia lost track kayak gitu. Nah dan juga nggak punya komunitas. Nah itu bisakah tetap orang bisa mencapai pekerjaan yang baik dan profesional tanpa dua ini? Kalau personal relationship with God kan itu urusan kita sama Tuhan ya. Semua pasti bisa. Tapi kan kayak gini kadang-kadang bukan sebuah pilihan kita kan. Gitu. Bahkan udah pola asuhnya udah nggak benar, komunitasnya terjebak yang nggak benar. Karena itu bisa terjadi. Betul. Waktu kita broken family, kita pasti masuk komunitasnya bukan komunitas yang baik kan kayak gitu. Dan terjebaklah di situ. Nah, gimana tuh kalau misalnya ini? Kalau you are maksudnya beruntung, maksudnya dalam jalurnya semuanya oke, baik. Value-nya juga tanamkan baik kayak gitu. Kalau aku dari kecil kan dulu tanamkan you can do anything yang you like gitu, nggak ada batasannya. Mau mabok lah, mau ngapain ya udah itu value yang aku terima dari dulu kayak gitu. Bisa nggak tetap orang bisa untuk bisa sukses dan berhasil? Oke, pertanyaannya Om Edward ya. Menurut aku bisa Om. Karena gini, kita tidak memilih kita lahir di dunia ini itu kondisinya kayak gimana. Ya. Tapi kalau ada orang yang bilang, gue tidak berada di komunitas yang benar, menurut aku, itu komunitasnya yang salah, atau lu yang salah naruh diri lu di komunitas itu. Kita tidak memilih orang tua kita melahirkan kita itu di dalam kondisi yang kaya atau miskin. Betul ya? Terus, oke, itu nomor 1 udah coret tuh. Privilege nomor 1 udah coret kan. Terus nomor 2, komunitas yang benar nih ya. Tapi komunitas gue juga nggak benar. Oke, kita masih bisa ngomong, lu masih punya pilihan lo. Lu mau keluar nggak dari komunitas itu? Lu mau pindahin diri lu untuk menuju ke komunitas yang benar nggak? Soalnya gini, Om, aku yakin banget orang itu hidupnya tuh kayak karet. Semakin sering ditarik, kan semakin lebar. Tapi kalau tariknya kecepatan, terus pasti putus gitu. Itu udah yakin. Nah, sometimes kebanyakan orang nunggu putus dulu baru sadar. Padahal sebenarnya kita tuh bisa sadar tanpa harus mengalami yang namanya putus itu dulu. Yang kita bisa memilih, oke, gue akan keluar dari situ. Kita nggak benci orangnya loh, kita nggak benci komunitasnya loh. Tapi kita nggak suka, bukan nggak suka, kita tidak merasa apa yang mereka lakukan ini membawa dampak positif buat kita. Sehingga kita yang harus keluar, jangan soalnya ngerokok enak. Piye? Kayak rasanya ngerokok itu kayak nge-fly gitu. Ya, tapi kan nge-fly-nya sementara gitu loh. Duit lu nge-fly nggak? Nge-fly juga duit lu kan terbang kan, duit lu kebakar dan lain sebagainya. So you need to make a choice of your life gitu. Kayak
aku memilih untuk menjadi diri aku yang sekarang itu adalah sebuah pilihan dan keputusan. Hidup kita tidak pernah tidak dihadapkan oleh sebuah keputusan. Selalu ada keputusan yang harus kita buat. The moment aku ngomong kayak gini aja itu sebuah keputusan. The moment aku memutuskan untuk aku melihat ke kiri aja ini sebuah keputusan, aku mau melihat ke kiri. The moment aku berpikir seperti ini dan memutuskan sebuah tindakan itu adalah sebuah keputusan. Jadi setiap hidup kita kan dihadapin sama keputusan. Nah, dan keputusan itu yang akan membawa masa depan kita itu kemana? Karena kalau kita mau ngomongin masa depan, nggak bisa bahas masa lalu, udah lewat soalnya. Tapi yang kita lakukan sekarang itu yang akan menentukan masa depan kita kayak gimana. Jadi yes, kita tidak memilih lahir di keluarga yang berada, misalnya. Kita tidak memilih lahir juga di keluarga yang miskin. Yes, kita mungkin sekarang berada di komunitas yang tidak benar. Tapi kita bisa memilih untuk keluar dari keadaan tersebut. Caranya gimana? Ya berusaha. Keluar. Nah ini ada menariknya nih ya. Ini karena based on experience me and my brother ya, gitu. Jadi yang kamu kasih analoginya itu benar dua-duanya. Jadi memang sih teorinya benar seperti itu, karena itu yang aku alami. Jadi kita sama-sama, I came from broken family, terus mama nikah lagi kan, tapi aku umur 3 tahun, papa pisah, tapi adekku umur 1,5 tahun udah pisah, nggak punya papa kan. Betul. Nah ini yang terjadi, dia mengalami kekecewaan pasti, karena fatherless gitu, jadi masuklah dalam sebuah komunitas yang tanpa sadar perlahan-lahan seperti benalu yang mengikat dia, akhirnya terjebak di narkoba dari usia muda. Nah benar yang kamu bilang, kita memang semua harus mengambil sebuah keputusan, kayak for myself gitu. Baru terakhir di usia 17 tahun baru aku akhirnya ambil sebuah keputusan. Tetapi itu karena dari komunitas yang nggak baik, tapi ada, nah ini yang menarik nih, ada komunitas di luar yang punya somehow dikasih belas kasihan kali ya gitu. Punya hati gitu punya ya? hati untuk reach out for me. Really good. Kalau enggak, aku nggak akan bisa keluar. Nah, itu yang terjadi ke adikku. Berapa kali mau keluar itu lemah gitu. Nah, itu memang teorinya memang seperti itu. Tapi banyak satu keadaan. Karena waktu itu aku jadi kakak juga masih pusing dengan keadaan itu sendiri. Aku masih struggle. Dan aku nggak bisa ngedampingin adikku gitu. Jadi he has no one. Dan dia di komunitas itu, jadi dia tuh sampai nangis berkali-kali ketemu. Dia mau keluar daripada masalah. Dia tahu dia buat salah. Tapi sometimes there is no power gitu. Makanya kita ini yang di luar komunitas itu benar have to reach out juga. Betul. Bukan hanya nyaman di dalam komunitas itu. Ya. Banyak yang di luar sana yang butuh kayak minta tolong gitu. Iya. Nah, Kayak gue udah di lumpur hisep nih, lu mesti tarik gue gitu kan. Jadi kadang-kadang yes, memang kita harus ambil keputusan, kita tahu nggak benar, tapi ada seringkali orang nggak mampu gitu. There is no power gitu, strength to get out from the mess gitu. Makanya harus yang dari luar itu. Jadi ini sebuah pelajaran yang menarik ya, aku bicara nih bahwa memang dari luar nih komunitas-komunitas ini nggak hanya fokus dengan di sini ya, tapi di luar sana ini banyak ya. Makanya yang kita suka lakukan, dia suka konseling di mana-mana gitu. Saya juga punya waktu berikan, mau ketemu di mana, ada masalah, ayo gitu, karena they need our help gitu. Jadi ya itu bahwa Nah, lanjut Om, Iya. sorry aku motong. nggak apa. Nah, Maksudnya itu yang aku bilang, akhirnya kan my younger brother tuh sampai kena HIV dan kena AIDS gitu. Ya 2 tahun terakhir ya dia jadi bersaksi di mana-mana di sekolah gitu, kasih tahu jangan sampai seperti dia. Tapi at the end of the days, karena dia selama 2 tahun terakhir harus minum obat sekitar 32 obat setiap hari, akhirnya udah kena ginjalnya semuanya, kena ya tapi di akhir hidupnya dia bisa bersaksi lah kayak gitu. Tapi ya bisa jadi dampak positif buat komunitas-komunitas di luar sana gitu ya. tapi kalau di luar itu aku kan sampai waktu itu udah sampai suicide kan gitu, suicide mode. Tapi orang luar tuh teman-teman yang nolongin, nggak ada satupun juga dari keluarga yang nolongin pada saat itu. So I know bahwa kita ini kadang-kadang mau keluar, cuman we just need orang-orang yang punya compassion gitu. Iya. Satu tips menurut aku yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya buat teman-teman Gen Z, apalagi habis Z apa? Alpha, ya. Beta gitu yang lahir tahun ini udah masuk Beta katanya. Ya, Beta tahun Nah, ini. tipsnya cuma gini, bayangin kalau lu nggak punya papa dan mama, dan lu harus hidup sendirian. What will you do? Karena mungkin banyak teman-teman Gen Z itu mereka kayak Om Jesse tadi kita sempat ngobrol ya Om ya sebelum podcast. Mereka
ke sekolah nggak ngerasain tuh yang namanya jalan kaki, naik sepeda, bahkan mungkin naik motor nggak. Tapi yang mereka rasakan, lu mau ke sekolah, mobil sediain. Supir. Sekolah internasional, Iya. langsung bisa bahasa Inggris. Bahkan bahasa Indonesia nggak bisa. Bisa bahasa Inggris dulu, padahal orang Indonesia nih, Iya, gitu betul. kan. Ya. Betul. Terus Cuhan colong. Kalau itu kayaknya banyak juga sih. Pemimpin rohani yang kayak sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris tapi ngomongnya kayak gitu. Cuma colong. Oh, cuman Kamu gitu aja. berapa lama di sana? Itu di Inggris-Inggrisin. ya, terus habis itu ada supir, di rumah ada pembantu. Tips aku, bayangin kalau lu nggak punya semua itu. Susah nggak ngebayangin itu? Susah, soalnya di depan mata semuanya ada nih, gitu kan. Tapi gue mau ngasih tips buat temen-temen Gen Z yang nonton ya. Nggak ada yang namanya susah, nggak ada yang namanya nggak susah di dalam hidup. Ya. Lu enak sekarang, karena orang tua lu tuh susah banget Jack dulu gitu. Karena orang tua lu tuh banting tulang mati-matian, so hargain itu. Bayangin kalau misalnya nih, seandainya nih, orang tua lu tuh butuh lu di kantor. Terus, lu aja nggak, di kalian aja, para Gen Z aja, tidak bisa mengusahakan diri kalian untuk jadi berada di posisinya yang terbaik. Itu gara-gara lu aja nih, gue kasih tahu nih ya, Gen Z ya, gara-gara lu aja itu satu perusahaan bisa hancur. Cuman gara-gara satu orang lu. Jadi lu mau ngancurin perusahaan bonyok lu gitu, mau ngerusain perusahaan itu, hati-hati. Karena pemikirannya adalah gini, oh udah enak, gue udah ada semua, ya gue mau kerja karep-karep gue, serah-serah gue gitu kan, serah-serah lu juga gitu kan kerja. Tapi itu mesti dilihat both ways ya, Wayne. Gimana Maksudnya tuh? anak-anak sekarang banyak yang gitu. Mungkin di episode sebelumnya kita kedatangan tamu namanya Pak Yo. Pak Yo tuh kasih penjelasan yang luar biasa banget. Jadi orang tua tuh punya psikologis. Gue dulu susah. Jadi gue nggak mau anak-anak gue tuh susah kayak gue dulu. Gitu. Nah ternyata akhirnya ini perlu kita redefinisi ulang tentang parenting. Gitu. Ternyata nggak bagus juga buat anak-anak digituin. Betul, Gitu. setuju. Jadi semua dikasih yang enak, prosesnya diambil semua. Yang nggak enak diambil semua dari ini anak. Ya, betul. jelas mereka jadi dicap stroberi lah, Iya. tahu lah. Iya. Bukan salah mereka sih, Betul, salah pola asuh. betul. Dan kita juga dengar langsung dari si Brian Yes. yang umur 18 19 ya. 17. 17 17 anaknya jadi CEO. Herianto Kamdani kan gitu. Dia sendiri yang bilang gitu Yeah. bahwa karena kita dikondisikan seperti itu. Iya, betul. Itu memang kalau menurut Wayne sendiri ya, Wayne pun juga mengakuin memang kalau nanti ini suatu saat Wayne punya anak nih, Wayne juga nggak mau anaknya Wayne susah gitu. Pasti mau provide yang terbaik kan, gitu kan. Tapi kalau semua yang susah-susah ini diambil, terus kan nggak belajar Iya, ya. Ya, benar. betul. Gitu ya. Iya, dicabut Orang kan- prosesnya. Betul. Orang berhasil karena gagal dulu kan. Betul. Orang tahu yang benar karena salah dulu. Iya. Biasanya begitu. Orang tahu kalau jatuh dari lantai 2 itu sakit karena ya jatuh itu sakit Iya. gitu. Iya. Mereka nggak mungkin mau jatuh dari lantai 2 gitu. Kalau lantai 2-nya tinggi udah nggak rasa sakit, mati. Kalau jatuh beneran langsung Iya. drop gitu ya. Nah, tapi aku mau nanya lagi, ini kan kita bicara orang sampai benar-benar bisa kerja ya. Kerjalah gitu. Tapi saya mau seperti kayak Wayne ini kan you work professionally gitu. Nah, untuk bisa professional itu gimana gitu? Wayne punya satu mindset yang menurut Wayne teman-teman bisa belajar dari Wayne adalah selalu kasih yang terbaik di semua yang dilakukan. Oke. Jangan setengah-setengah. Karena it's okay kalau teman-teman ngerasa kayaknya gue belum bisa deh. Gitu. Wajar nggak? Wajar, itu manusiawi banget. Ya. Tapi seorang leader itu ada fungsinya loh. Ketika leader itu ngomong, Wayne, gue mau lu ngerjain ini, itu berarti dia melihat potensi, lu bisa. So, when kalian dikasih kerjaan yang kayak, misal nih, Om Edward masih umur 20 tahun, misal. Om, Hah? Amin. Gak juga sih. Gak juga. Aku juga gak juga 20 tahun. Kasihan yang mau 20 tahun nanti lagi. misal Om Edward Gen Z nih, misalnya. Om, gue mau kasih lu kerjaan ngurusin A. Terus lu udah minder duluan. Nggak enak nih kerjanya, cabut ah. Nah ya udah.
Lu tidak, again, itu adalah sebuah keputusan. Do you wanna upgrade yourself ke versi yang lebih baik? Atau lu mau exit culture kalau aku bilang. Aku nggak tahu tuh katanya bahasa psikologisnya gitu, exit culture. Jadi kayak begitu nggak enak dikit, cabut. Nggak enak dikit, cabut. Padahal apa? Padahal yang nggak enak itu bisa menjadikan sesuatu yang enak loh. Contoh misal lu bikin kopi pertama kali mungkin nggak enak. Tapi pas lu belajar, lama-lama enak kan gitu. Barista kan gitu. Awal bikin kopi, wah nggak jadi mawar. Jadinya gitu. Ya kan? Misalnya gitu kan. The moment lu exit culture, minta pendampingan, cari pendampingan. Gosip, drama, K-drama, terus konser, FYP. FYP, tapi mereka